Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat iman kita, sehingga kita bisa datang bersama-sama ke Masjid Raya ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, sekaligus sebenarnya adalah kebutuhan kita, yaitu beribadah kepada Allah. Semoga saja semua amal ibadah kita, baik yang wajib termasuk yang sunat-sunat, diterima oleh Allah dan diberi balasan yang berlipat ganda hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Salah satu yang menjadi perhatian dalam agama kita, tetapi kadang-kadang kita kurang memperhatikannya, dan akibatnya kalau tidak peduli kita, tidak perhatian kita, maka sakit yang kita maksud ini, maka dia bukan saja merusak dirinya sendiri, tapi akan merusak keluarganya, akan merusak masyarakatnya, bahkan bisa merusak dunia ini. Tapi seringkali orang tidak memperhatikannya. Apakah itu? Ialah tentang hati atau qalbun. Padahal kalau kita lihat, masih kecil Rasulullah SAW, maka ini sebagai tanda, ini sebagai isyarat bahwa yang harus diperbaiki itu adalah hati. Ini memang secara fisik bisa menjadi perhatian kita, walaupun kita tidak melakukannya secara fisik, yaitu mensucikan hati. Begitu juga sebelum Isra Mi'raj juga ada Allah melalui malaikat mengoperasi hati Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa ini harus betul-betul menjadi perhatian kita. Dan Rasulullah SAW dalam risalah dakwah beliau ini betul-betul memberikan porsi yang sangat besar agar hati manusia, hati kita ini menjadi hati yang bersih. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89 juga Allah menyampaikan bahwa nanti di akhirat, di ujung kehidupan kita nanti di akhirat, tidak ada manfaat harta kita yang banyak, anak-anak kita, keturunan kita, tidak ada manfaat. Yaumala yanfa'u malun wala banun, tidak ada bermanfaat harta dan anak-anak kamu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Di awal kita lihat memang hati harus perhatikan. Nanti di ujung pertanggungjawaban kita adalah juga hati kita. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari,
sebagaimana saya sampaikan tadi, dan sesuai juga dengan hadis Rasulullah SAW, maka hati akan menjadi panglima, menjadi raja untuk semua hal. Sering kita dengar, mungkin sering kita sampaikan sama orang lain, inna fil jasadi, bahwa sesungguhnya dalam hati ini, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, mudghah. Idza hasanat sa'iruh kulluh. Apabila dia baik, maka baiklah seluruhnya. Wa in fasada jasadu kulluh. Apabila dia jelek, apabila dia bermasalah, apabila dia berpenyakit, maka rusaklah semuanya. Dzalikal qalb, itulah dia hati. Sekali lagi kita kadang-kadang kurang perhatian tentang hati kita. Tapi kalau fisik kita, badan kita kotor sedikit, hanya kena keringat, kita langsung gelisah, langsung mandi. Pakaian kita sedikit saja kena abu saja itu langsung dijentik. Takut sekali, apalagi kalau putih ya. Takut sekali itu kalau dia kotor. Cepat sekali respon kita, responsif. Betul-betul perhatian. Tetapi mungkin tidak bapak-bapak di sini. Mudah-mudahan begitu. Tetapi kebanyakan manusia itu sudah berkarat, bahkan sudah hampir mati hatinya. Dia tidak peduli. Dia tidak memperhatikannya. Tidak dibersihkannya. Sehingga berlarut-larut. Akhirnya kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16, faqasat qulubuhum, kesatlah hati mereka, rusak hati mereka. Ya, karena berlalu, karena dibiarkan begitu saja. Ya, begitu. Ah, itulah akhirnya Allah. Ya, sebagaimana dalam surat atau ayat 175 atau mirip dengan surat Al-Baqarah, ya, bahwa Allah menambah penyakit hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marata. Allah menambah penyakit hati mereka. Karena dibiarkan begitu, maka akan biarkan akan menjadi sakit hatinya, rusak hatinya. Kalau di dalam surat At-Taubah ayat 175, ujungnya itu menjadi kafir dia. Kalau dia biarkan. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun. Kalau dia membiarkan hati yang sakit itu terus seperti itu, maka dia akan berujung dengan wa matuhum kafirun. Mereka ujung kehidupan adalah menjadi kafir, engkar kepada Allah. Berbahaya sekali kalau kita lupa perhatikan hati kita. Contoh-contoh dalam kisah-kisahnya sudah banyak sekali. Ya, salah satunya Barsisah ketika dia tidak cepat memperbaiki hatinya yang sudah cenderung kepada perempuan cantik, ya, dia biarkan ujung kehidupannya dia mati kafir. Ya. Dia sudah berzina, dia bunuh, dia berbohong. Pas sebelum dia mati, ketika akan dihukum gantung, datang setan menyerupai, ya, bahwa saya bisa menolong Anda, tapi ya harus Anda anggukkan saya adalah Tuhan kamu. Karena dia ingin selamat, dia anggukkan. Padahal bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun dia sudah beribadah, mengasingkan diri di sebuah tempat. Tapi ketika hatinya rusak, dia tidak cepat sadar, berlarut-larut, akhirnya berujung pada kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Beberapa penyakit hati secara ringkas yang bisa kita ungkapkan. Yang pertama adalah penyakit hati yang tertua di bumi ini, yaitu hasad. Kenapa? Karena keluarnya Adam dan Hawa dari surga itu karena hasadnya setan atau iblis yang ada sama-sama di surga, ya, kepada Adam. Dia tidak ingin, ya, Adam ini bersama-sama dia. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih senior, dia lebih dahulu, dan dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Hasadnya muncul.
Nah, penyakit yang satu ini akan merembes pada penyakit-penyakit yang lain. Orang kalau sudah hasad, dia akan buruk sangka, dia akan pemarah, dia bisa saja membunuh orang lain. Setidak-tidaknya membunuh karakter orang lain. Akan bergunjing, akan memfitnah. Gitu penyakit-penyakit yang akan muncul dari sebuah penyakit yang pertama tadi, itu penyakit hasad. Makanya Rasulullah SAW wanti-wanti nih, jangan kita hasad. Dia habis semua olehnya. Innal hasana ya'kulul hasanat, dia memakan kebaikan-kebaikan kita, kama ya'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu yang kering. Sedangkan kayu yang basah aja lama-lama bisa habis juga. Ini kayu yang kering dimakan oleh api, sebentar habis. Itu gara-gara hasad. Memang benar. Kalau orang sudah hasad, dia akan melakukan berbagai macam cara. Dan hasad ini mudah menghinggapi setiap manusia. Tidak peduli dia seorang ulama, seorang ustadz, karena kata orang kalau ustadz pula yang dia hasad, kalau dokter pula, guru pula, qori pula, qoriah pula, ya. Bahkan mohon maaf, hafiz juga yang berbahaya sekali. Jadi kalau tidak hati-hati kita memanage hati kita dengan lomba-lomba ini, ya, berbahaya sekali. Walaupun yang dilombakan Al-Quran, hafalan Quran, dia akan bisa merusak berbagai macam hal. Maka saya sendiri berdoa kepada Allah SWT, kita semua, mari kita betul-betul memperhatikan hati kita. Pertama sekali adalah hasad tadi. Tidak mungkin kita uraikan, sudah saya sebut tadi, ya, marah misalnya. Orang yang sudah hasad, dia akan mudah marah. Padahal Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan kamu suka marah. Inna ghadaba minasyaitan, marah itu dari syaitan. Inna syaitana minan nar, dan setan itu dari api. Makanya disuka membakar, merusak dan sebagainya. Marah sekali hari ini, ya, karena banyak persoalan-persoalan, termasuk persoalan ekonomi, BBM naik segala macam. Nah, orang mudah marah, ya, bisa melakukan berbagai macam hal. Ya, saya kemarin dari Depok diperingatkan oleh orang, ya, hati-hati bapak sini. Di sini, ya, banyak orang marah, ya, suka berkelahi. Luar biasa. Kemudian zon, orang yang hasad dia akan mudah bersangka buruk, memperkirakan orang lain buruk kepadanya. Kalau ketawa orang lain, sangka mengetawakan. Senyum orang lain, dia sangka. Kalau diam aja orang lain, dia mengatakan orang lain itu tidak respect kepadanya. Ya, dia suka buruk sangka. Ya, ini dosa besar nih. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon. Jauhi oleh kamu prasangka, innaz-zon itsmun. Ya, karena itu di dosa. Dan penyakit selanjutnya apa? Kalau sudah begitu, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu bermula dari penyakit hati. Wala yakatum ba'dha. Ya, jangan. Satu lagi penyakit apa? Ghibah, yaitu menggunjing orang lain. Ini juga berasal dari penyakit hasad tadi. Nah, kalau sudah begitu, ya, kata Allah SWT, maukah kamu makan daging teman kamu sendiri, saudara kamu sendiri, dengan menghibah orang lain? Itu akibat dari penyakit-penyakit tadi. Apalagi fitnah. Sedangkan ghibah saja sudah begitu jeleknya, sama makan daging saudara kita sendiri, apalagi fitnah. Makanya Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena satu fitnah ini, maka tidak akan satu, dua orang akan terbunuh, bisa satu kampung akan terbunuh, bahkan satu negara bisa perang akibat sebuah fitnah. Camkalah, mohon maaf, aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.